Kredit modal kerja Bank BRI tahun 2024. Masih ada atau tidak? Simak terus pemaparan saya. Teman-teman, kredit modal kerja Bank BRI tahun 2024 ini saya nyatakan kepada teman-teman ini masih ada ya. Jangan risau dan juga jangan khawatir terkait pengajuan kredit modal kerja Bank BRI tahun 2024. Nah, seperti teman-teman ketahui bersama bahwa kredit modal kerja di Bank BRI tahun 2024 ini ada berbagai macam pilihan yang mungkin teman-teman bisa daftar, ajukan agar teman-teman tetap mendapatkan suntikan dana modal kerja dari Bank BRI tahun 2024 ini. Nah teman-teman, berbicara mengenai kredit modal kerja, tentu saja kredit yang digunakan teman-teman ini untuk mengembangkan usaha teman-teman ya. Saya garis bawahi lagi, kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan teman-teman untuk mengembangkan modal usaha teman-teman. Artinya nih, kalau teman-teman cuma sekarang punya modal 5 juta, akan ditambahin menjadi 15 juta. Maka totalnya modal inti dari teman-teman ini menjadi 20 juta. Itu sekedar gambaran tentang apa itu kredit modal kerja. Jadi jangan nanti sampai ada pertanyaan kayak gini. Saya ada modal, saya ada usaha nih. Saya ada usaha, saya punya modal segini, bisa nggak ditambahin segini? Jawabnya bisa, tapi berbeda dengan pertanyaan seperti ini. Saya baru akan memulai usaha, bisa tidak saya mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI tahun 2024? Jawabannya tidak bisa. Kita kembali lagi ke dasar untuk pengajuan kredit modal kerja Bank BRI ya. Dasar dari pengajuan modal kredit kerja Bank BRI tahun 2024 ini adalah balik lagi ke syarat modal kerja Bank BRI tahun 2024 ini. Nah, syaratnya ini meliputi semua pinjaman modal kerja Bank BRI ya teman-teman ya. Oke, saya bahas terlebih dahulu tentang berapa macam jenis kredit modal kerja Bank BRI. Yang pertama yang mungkin teman-teman hafal untuk saat ini, untuk teman-teman bisa menambah kredit modal kerja di Bank BRI adalah dengan KUR Bank BRI. Kemudian yang kedua, kredit modal kerja Bank BRI bisa dicapai teman-teman dengan menggunakan KUPRA, Kupedes Rakyat dari Bank BRI. Kemudian yang ketiga adalah kredit modal kerja yang bisa dibiayai BRI adalah dengan menggunakan program Kupedes. Nah, ketiga program ini semuanya ini adalah kredit modal kerja Bank BRI. Nah, saya bahas ketiga syarat ini ya. Ketiga pengajuan syarat kredit modal kerja Bank BRI. Syaratnya sama saja teman-teman, baik itu kredit modal kerja KUR, kredit modal kerja Bank BRI KUPRA, kredit modal kerja Bank BRI Kupedes. Syaratnya sama saja. Yang pertama, teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kalau sudah menikah, nanti teman-teman tentu saja mengajak pasangan. Kalau belum menikah tapi sudah berusia 21 tahun, bisa mengajukan tidak? Jawabannya bisa. Oke, tapi dengan syarat dan catatan bahwa teman-teman ini nanti membuat surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau balai desa atau pamong setempat teman-teman tinggal ya. Karena itu menjadi lampiran utama bahwa teman-teman ini memang betul-betul belum menikah. Nah, itu syarat yang pertama, usia. Yang kedua adalah KTP. KTP ini wajib berbentuk eKTP ya. Kalau belum berbentuk eKTP bisa atau tidak? Saya nyatakan tidak bisa. Kenapa? Karena dengan teman-teman belum digitalisasi KTP-nya, maka akan susah untuk Bank BRI ataupun lembaga keuangan lain non BRI juga bisa mengecek riwayat dari teman-teman. Nah, riwayat ini seperti apa? Jadi riwayat ini kayak biasanya data kependudukan dan lain-lain itu bisa diakses lewat eKTP. Kalau belum eKTP, sebaiknya teman-teman langsung ke Dukcapil atau Capil setempat untuk bisa mengurus eKTP.
karena sangat mudah sekali. Biasanya sudah tingkat kecamatan itu sudah bisa diupdate teman-teman. Kemudian KTP-nya teman-teman itu juga KTP pasangan kalau sudah menikah. Kalau belum tadi melampirkan surat keterangan belum menikah ya. Kemudian syarat yang kedua adalah kartu keluarga atau KK. Nah, KK ini wajib sudah bervalidasi dari Dukcapil setempat. Kalau kecamatan itu biasanya belum akan di ACC dan teman-teman nanti akan disuruh mengupdate ke Dukcapil ya. KK, setelah KK adalah yang keempat, teman-teman ini wajib melampirkan surat keterangan usaha yang membuktikan dan memvalidasi bahwa memang keberadaan usaha teman-teman ini ada dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kredit modal kerja Bank BRI baik itu KUR, Kopra, Kupedes itu mensyaratkan bahwa teman-teman harus mempunyai usaha terlebih dahulu dengan minimal lama usaha adalah 6 bulan. Oke, dicatat ya teman-teman. Syarat yang selanjutnya adalah ini yang banyak sekali menimbulkan kontroversi ya teman-teman ya, karena ya kita ketahui bersama negara Indonesia ini masih negara berkembang, maka penduduknya ini masih banyak yang bergejolak walaupun itu sudah aturannya teman-teman ya. Syarat yang paling utama yang terakhir adalah teman-teman wajib melampirkan fotokopi agunan, baik itu agunan dalam bentuk kendaraan roda 2, agunan dalam bentuk roda 4, agunan dalam bentuk kendaraan berat, tronton, bis dan lain-lain ya. Kemudian ataupun surat-surat. Surat-surat ini surat-surat apa? Meliputi satu, surat tanah. Surat tanah ini meliputi tanah lapang, tanah pekarangan, tanah persawahan, perkebunan, dan juga tanah dan bangunan ya, tanah dan bangunan. Nah, ini nanti kalau tanah dan bangunan dan juga tanah lapang biasanya ada juga dari pihak BRI. Kalau teman-teman mengajukan kredit modal kerja BRI wajib melampirkan PBB ya, pajak bumi dan bangunan di tahun teman-teman itu mengajukan, apakah sudah dibayar atau belum. Biasanya ada yang diwajibkan melampirkan PBB. Itu untuk plafon biasanya di atas 50 juta. Nah, berapa sih plafon pinjaman untuk kredit modal kerja Bank BRI? Jadi plafon pinjaman untuk teman-teman bisa mendaftar kredit modal kerja Bank BRI adalah dimulai dari 1 juta rupiah. Itu untuk KUR ya, dimulai dari 1 juta rupiah. Kupedes berapa? 1 juta juga. Kalau Kopra berapa juga 1 juta. Jadi kredit modal kerja BRI dimulai dari plafon 1 juta rupiah. Sangat mudah sekali ya teman-teman, yang mungkin angsurannya sangat ringan kalau teman-teman cuma butuh modal 1 juta aja mungkin ya. Kalau di atas 25 juta bisa tidak mengajukan kredit modal kerja? Bisa banget teman-teman. Nanti teman-teman akan diajukan ke Kuritel, kemudian Kupra juga bisa, akan dimasukkan ke Kupedes juga bisa. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen diasuransikan kredit modal kerjanya bisa tidak, karena ditakutkan di tengah jalan tidak bisa ngangsur karena mungkin meninggal. Itu teman-teman bisa memilih kredit modal kerja tapi daftarnya di Kupedes, karena di Kupra dan juga di KUR tidak ada asuransi untuk kredit modal kerja. Jadi jika terjadi sesuatu sama yang ngambil, itu istri atau ahli waris di sini harus meneruskan angsuran kredit modal kerja yang sudah teman-teman ambil atau sudah teman-teman akadkan waktu teman-teman masih hidup. Gitu ya teman-teman, itu tadi sekilas, mungkin nanti akan saya bahas beberapa resiko untuk kredit modal kerja, kredit konsumsi di Bank BRI khususnya di tahun 2024 ini. Oh ya, kemudian teman-teman jangan lupa untuk teman-teman ini mengupdate atau melacak dari BI checking teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengajukan kredit modal kerja tapi BI checkingnya jebol. Jangan sampai, karena kredit modal kerja Bank BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya itu mewajibkan teman-teman ini slik ataupun tarikan BI checkingnya ini aman dan tidak pernah menunggak
1 bulan pun ya. Kalau terlambat sedikit ya, kalau di BI checking biasanya belum terbaca ya, kalau terlambat 1-2 hari. Biasanya kalau dalam bentuk bulan itu sudah terbaca. Jadi hati-hati dengan BI checking teman-teman, agar teman-teman ini bisa dengan mudah mengajukan kredit modal kerja BRI tahun 2024. Nah, sekian informasi dari saya tentang bagaimana cara mengajukan kredit modal kerja BRI tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.